Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Chris Wood masuk daftar striker veteran termahal usai direkrut Newcastle United pada bursa transfer musim dingin 2022 ini. Chris Wood berada di urutan ketiga dalam daftar itu setelah Cristiano Ronaldo dan juga Gabriel Omar Batistuta. Sebagaimana diketahui, Newcastle United baru saja memboyong Chris Wood dari Burnley dengan bandrol 30 juta pound sterling atau senilai 589 miliar rupiah. Nominal tersebut menjadikan dia sebagai striker termahal ketiga di usia 30-an. Newcastle United sedang membangun skuad yang bisa bersaing di Liga Premier Inggris. Mereka membutuhkan pemain baru khususnya di bagian bek tengah untuk memperkuat tim. Area tersebut menjadi titik lemah The Magpies. Mereka membidik bek Sevilla Diego Carlos. Newcastle telah mengajukan penawaran ke Sevilla selaku pemilik pria Brasil itu. The Magpies menyiapkan dana 30 juta pounds. Namun tawaran tersebut ditolak, tapi kubu hitam putih belum menyerah. Klub Inggris itu siap menaikkan tawaran hingga lebih dari 40 juta pounds demi mendapatkan tanda tangan sang bek. Newcastle United dikabarkan telah ditawari kesempatan merekrut Donny van de Beek dari Manchester United. Borussia Dortmund dan Everton juga dilaporkan mendapatkan tawaran serupa. Van de Beek tentunya butuh banyak menit bermain mengingat tempatnya di skuad utama timnas Belanda untuk Piala Dunia 2022 Qatar. Tapi Van de Beek masih kesulitan mendapatkan tempat di skuad inti Manchester United pada musim ini. Cabut dari MU merupakan pilihan ideal bagi Van de Beek jika ingin menyelamatkan karirnya. Manchester United dikabarkan membidik gelandang Napoli Fabian Ruiz yang bisa meninggalkan klub Serie A itu jika ada tawaran yang menarik. Pemain asal Spanyol berusia 25 tahun itu menjadi andalan di dalam skuad Luciano Spalletti dan ia mencatatkan 19 penampilan kompetitif di ajang Serie A dan Liga Eropa pada musim ini dengan mencetak 5 gol dan membuat 3 assist. Kontrak Ruiz masih berlaku hingga Juni 2023. Namun pembicaraan masa pengabdian belum menemui titik temu, apalagi Aurelio De Laurentiis ingin adanya pengurangan beban gaji. Dikutip AS, Real Madrid sedang merencanakan tawaran untuk mengontrak bek Barcelona dan Uruguay, Ronald Araujo dengan status bebas transfer. Kontrak bek berusia 22 tahun itu akan habis pada 2023 dan pembicaraan tentang kontrak baru di Camp Nou telah terhenti. Ketertarikan dari Madrid pada servis Araujo sepertinya tidak akan disambut baik oleh Juan Laporta dan staf teknis Barca yang memandang Araujo sebagai salah satu pilar pertahanan di mana Xavi akan membangun tampilan baru tim Barca dengan pemain muda lainnya termasuk Pedri, Gavi, Nico, Ansu Fati, dan Ferran Torres. Rodrigo Goes mendapatkan kejutan pada hari Kamis setelah mengetahui bahwa dia telah dipanggil oleh Brasil. Pelatih Brasil, Tite, memasukkan pemain sayap Madrid itu bersama dengan rekan setimnya Eder Militao, Casemiro, dan Vinicius dalam skuadnya untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Ekuador dan Paraguay. Vinicius mengaku senang dan berterima kasih kepada Madrid yang memberinya kesempatan bermain. Saya tahu bahwa saya berada di klub terbaik di dunia dan itu telah terjadi. Membuka banyak pintu bagi saya dengan tim nasional. Jika saya bermain bagus di sini, saya akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk dipanggil. AS Roma dikabarkan kembali membangkitkan ketertarikannya kepada gelandang milik Arsenal, Granit Xhaka. Sebelumnya, Xhaka memang sempat dikaitkan dengan Roma. Itu terjadi pada awal musim 2021-2022 ini. Sayangnya, pada akhirnya pemain asal Swiss tersebut tak jadi merapat ke Roma. Xhaka pada akhirnya malah menekan kontrak baru di Arsenal. Kini dilaporkan bahwa ex-pemain Gladbach tersebut merupakan bidikan nomor 1 Mourinho pada tahun 2022 ini. Namun tak diketahui apakah harganya masih 17 juta pound seperti sebelumnya. Andrei Shevchenko ditunjuk sebagai pelatih Genoa pada November 2021 lalu.
Saat itu, klub berada dalam situasi yang cukup pelik. Genoa berjuang untuk lepas dari zona degradasi dan klub berharap banyak pada Shevchenko. Tapi, setelah 11 laga dilalui, belum ada perbaikan signifikan yang dibawa Shevchenko. Genoa baru sekali menang, 3 kali imbang, dan sisanya selalu kalah. Selain gagal di Coppa Italia, Genoa juga terpuruk di Serie A dengan berada di posisi ke-19 klasmen. Ancaman pemecatan sudah muncul bahkan sebelum duel melawan AC Milan. Melansir dari situs Juve.com, striker yang terkait dengan Juventus, Maxi Gomez, sangat ingin meninggalkan Valencia bulan ini. Pemain berusia 25 tahun itu mencari perubahan pemandangan dan agennya telah melakukan kontak dengan Juve mengenai kemungkinan kesepakatan pinjaman. Gomez telah tampil dalam 15 pertandingan La Liga untuk Valencia sejauh musim ini, tetapi hanya berhasil mencatatkan 2 gol dan 1 assist. Jika Gomez cocok dengan sistem Max Allegri, maka Bianconeri harus bertindak cepat untuk membawanya. Mantan pemain sayap Manchester United yakni Luis Nani resmi kembali berkiprah di Italia untuk membela klub yang baru saja promosi ke Serie A, Venezia. Sejak kontrak sang pemain habis bersama Orlando City pada bulan Desember kemarin, Venezia memang tertarik untuk menggunakan jasa winger berusia 35 tahun tersebut. Klub berjulukan Il Lagunari itu pun akhirnya bisa mendapatkan tanda tangan Nani pada hari Jumat waktu setempat. Lionel Messi belum sepenuhnya pulih dari COVID-19 sehingga harus absen dalam laga PSG saat melawan Brest di pekan ke-21 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Minggu 16 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain berjuluk La Pulga itu negatif COVID-19 sejak 6 Januari atau 4 hari usai dinyatakan positif. Meski demikian, pemulihan mantan kapten Barcelona itu tidak berlangsung cepat. Selain Messi, bintang PSG lain Neymar juga tidak akan bermain melawan Brest. Neymar belum fit 100% setelah pulih dari cedera pergelangan kaki yang parah. Bek kiri Bayern Munchen, Alphonso Davies, terpaksa absen untuk waktu yang belum ditentukan karena mengalami masalah inflamasi jantung atau myokarditis. Hal itu dikonfirmasi pelatih Julian Nagelsmann. Dalam konferensi pers pra-pertandingan akhir pekan ini, Nagelsmann menyebut Davies harus berhenti latihan karena mengalami masalah pada jantungnya. Sebelumnya, Alphonso Davies sempat positif virus corona awal bulan ini. Pemain asal Kanada itu absen saat Bayern dikalahkan Mönchengladbach pekan lalu. Striker Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang absen membela timnas Gabon saat melawan Ghana pada laga kedua grup C Piala Afrika Sabtu 15 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Aubameyang absen karena mengalami lesi jantung atau kondisi abnormal di jantungnya yang terjadi setelah sang bomber positif terpapar COVID-19. Pemain 32 tahun itu positif COVID setibanya di venue Piala Afrika Kamerun pada pekan lalu. Melansir dari BBC, dokter Arsenal telah menghubungi tim medis Gabon untuk mengetahui kondisi Aubameyang. Adapun tim medis Gabon telah mengkonfirmasi bahwa kondisi Aubameyang tak serius dan sang pemain merasa baik-baik saja. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, mengatakan timnya memang merindukan Sadio Mane dan Mohamed Salah. Kedua pemain itu sekarang sedang membela negaranya di Piala Afrika 2021 yang berlangsung di Kamerun. Meskipun merindukan kedua striker itu, namun Klopp menegaskan absennya keduanya bukan alasan The Reds gagal menang lawan Arsenal. Pasalnya, Liverpool juga pernah meraih hasil imbang saat diperkuat Mane dan juga Salah. Contohnya, di laga lawan Chelsea pada Agustus 2021 lalu di Anfield. Hasil imbang itu diraih karena The Reds tak bermain maksimal. AC Milan mendapatkan kabar buruk di balik kelolosan mereka ke perempat final Coppa Italia. Pada laga kemarin lawan Genoa, Fikayo Tomori cuma bermain 24 menit karena mengalami cedera lutut. Cedera itu membuat Tomori harus menjalani operasi. Beruntung permasalahan lutut Tomori tidak serius dan cuma perlu beristirahat 3 hingga 4 pekan. Meskipun demikian, absennya Tomori tetap memukul Milan sebab bek asal Inggris itu baru saja kembali dari masa isolasi setelah dinyatakan positif COVID-19. Tomori bergabung dengan Simon Kjaer dan Alessio Romagnoli yang masuk ruang perawatan AC Milan.
Paulo Dybala dikabarkan menolak perpanjangan kontrak Juventus. Dan kini Direktur Inter Milan, Beppe Marotta, dilaporkan berambisi mendatangkannya ke Nerazzurri secara cuma-cuma. Kontrak La Joya di Turin bakal habis Juni nanti dan emoh memperpanjang masa baktinya bersama Juve karena kesal dengan tawaran pihak klub. Sebelumnya, Marotta memboyong penyerang Argentina itu ke Juve dari Palermo dengan biaya 40 juta euro 2015 lalu dan kini ia ingin mewujudkan reuni dengannya di Giuseppe Meazza. Penyerang PSG, Neymar Jr. dalam proses pemulihan cedera. Ia berharap bisa turun gunung saat klubnya melawan Real Madrid pada babak 16 besar Liga Champions. Neymar mendekam di ruang perawatan sejak akhir November tahun lalu. Pergelangan kakinya bermasalah usai memperkuat PSG lawan Saint Etienne. Pesepak bola Brasil itu sedang menjalani program rehabilitasi. Ia mencoba yang terbaik agar bisa pulih dengan cepat. Erling Haaland mengaku mulai mendapatkan tekanan dari timnya Borussia Dortmund untuk segera membuat keputusan terkait masa depan. Hal itu diungkapkan Haaland seusai mengantar Dortmund mengalahkan Freiburg dengan skor 5-1. Seusai laga, Haaland sempat mendapat pertanyaan soal masa depannya di Dortmund. Berbeda dari sebelum-sebelum ini, Haaland terlihat lebih berani untuk keluar dan menjawab apa adanya. Dia mengaku akan segera membuat keputusan terkait masa depannya karena Dortmund sudah mulai menekan dirinya. Borussia Dortmund meraih kemenangan besar saat menjamu Freiburg di lanjutan Liga Jerman. Di Borussen yang tampil dominan menang 5-1. Kelima gol Dortmund dicetak oleh brace Thomas Meunier di menit ke-14 dan 29, juga brace dari Erling Haaland di menit ke-45 dan 75. Serta ditutup oleh gol Mahmoud Dahoud di menit ke-86. Tim tamu hanya mencetak sebiji gol berkat Demirovic di menit ke-61. Kemenangan telak ini sementara mendekatkan Dortmund ke Bayern Munchen di puncak klasmen Liga Jerman. Kontrak Kylian Mbappe di PSG akan habis pada akhir musim. Dia tampaknya tidak akan memperpanjang kontraknya dan semakin berpeluang untuk bergabung dengan Real Madrid dengan status bebas transfer. Namun, klubnya saat ini telah melakukan satu upaya terakhir untuk meyakinkan dia agar tetap tinggal di luar musim panas. PSG melakukan semua yang mereka bisa untuk membujuknya untuk tetap di Parc des Princes. Dilansir Marca, kalaupun harus pergi, PSG juga tidak ingin kehilangan Mbappe secara cuma-cuma. Tawaran itu dianggap seperti tawaran yang paling mungkin dengan menawar Mbappe kontrak 2 tahun. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola akan halangi duet Erling Haaland dan Kylian Mbappe terwujud di Real Madrid. Sebab Guardiola menginginkan Haaland di timnya. Guardiola masih mencari penyerang setelah kehilangan Aguero dan Ferran Torres. Disebutkan bahwa Guardiola serius meminta manajemen The Citizen mengejar tanda tangan Haaland. Keuntungan Madrid dibanding City seandainya harus berebut Haaland terletak di keinginan si pemain bersangkutan. Haaland diindikasikan malah condong ingin ke Madrid. Bek Real Madrid, Dani Carvajal, telah dinyatakan positif COVID-19 saat tim tersebut berada di Arab Saudi untuk bermain di Piala Super Spanyol. Protokol COVID-19 Arab Saudi menentukan bahwa setiap orang yang dites positif harus dikarantina selama 7 hari dan dites negatif 2 kali sebelum dinyatakan bersih. Dengan ini, maka Carvajal harus melewatkan pertandingan Real Madrid menghadapi Athletic Bilbao di final Piala Super Spanyol hari Minggu. Sevilla telah mengkonfirmasi penandatanganan pemain baru menjelang laga derby Copa del Rey melawan Real Betis. Los Nervionenses mengumumkan perekrutan pemain sayap Porto, Jesus Corona. Corona hanya memiliki 6 bulan tersisa dalam kontraknya dengan Porto, di mana ia telah berada sejak 2015 dan Sevilla mampu merekrutnya dengan biaya yang dilaporkan sebesar 3 juta euro. Pemain 29 tahun itu bergabung dengan kontrak hingga musim panas 2025. Maroko memastikan diri lolos ke 16 besar Piala Afrika 2021 setelah menggasak Kepulauan Comoros 2-0 dalam laga lanjutan Grup C. 2 gol Maroko dicetak oleh Salim Amalah dan Zakaria Abuhlal. Sementara Ghana terancam tereliminasi usai ditahan imbang 1-1 oleh Gabon di grup yang sama.
Pada hari yang sama, Malawi menghidupkan asa lolos ke 16 besar Piala Afrika dengan menaklukkan Zimbabwe 2-1 di grup B. Dalam laga lain, tim favorit juara Senegal ditahan Guinea dengan skor 0-0. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!